Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Diajeng Lulu Karlina, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Teknik. Saya, Revalina Putri Septiani, sebagai moderator yang akan memandu jalannya video kali ini. Saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yaitu Givari Permana dengan akhiran NIM 10, Meriska Anindita Pramayuda dengan akhiran NIM 17, Mela Felianti dengan akhiran NIM 26, Ilham Maulana Yusuf dengan akhiran NIM 31, dan Siti Norasia dengan akhiran NIM 35 yang akan menjelaskan materi dinamika fluida. Kepadanya kami persilakan. Di sini ada definisi dinamika fluida. Dinamika fluida merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari perilaku fluida, baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Fluida mencakup zat cair dan gas, yang keduanya memiliki sifat aliran yang khas. Dalam kehidupan sehari-hari, dinamika fluida memiliki peranan yang sangat penting, mulai dari fenomena sederhana seperti aliran air dari sungai, sehingga aplikasi yang kompleks seperti aliran udara di sekitar sayap pesawat terbang atau desain sistem persiapan di gedung-gedung. Di sini juga ada fluida statis. Fluida statis adalah kondisi di mana fluida baik cairan maupun gas berada dalam keadaan diam tanpa adanya pergerakan atau aliran. Dalam keadaan ini, berbagai sifat fisik fluida seperti tekanan dan densitas dapat dianalisis dengan lebih sederhana dibandingkan dengan fluida yang bergerak. Di sini yang pertama ada massa jenis. Massa jenis adalah ukuran yang menunjukkan massa suatu zat per unit volume. Ini merupakan salah satu sifat fisik yang penting dalam fisika dan teknik, karena memberi informasi tentang kepadatan suatu bahan. Rumus massa jenisnya, Rho sama dengan M per V. Rho itu massa jenis kilogram per M kubik, M sama dengan massa, kilogram atau gram, V volume meter kubik atau cm kubik. Sini ada tekanan. Tekanan fluida statis adalah besaran yang mengukur gaya yang diberikan oleh fluida pada suatu area tertentu. Tekanan dinyatakan dalam satuan Pascal, PA, atau Newton per meter persegi, N per M persegi. Rumus dasar untuk tekanan adalah F sama dengan P sama dengan F per A. Keterangannya P itu tekanan, F itu gaya tekanan, A itu luas permukaan tekanan. Di sini ada hukum vikositas. Hukum vikositas fluida statis adalah besaran yang mengukur ketahanan suatu fluida terhadap internal atau geseran. Fluida dengan vikositas tinggi akan mengalir lebih lambat daripada yang memiliki vikositas rendah. Vikositas biasanya diukur dalam satuan Pascal, pergerakan sekon PA kali S, atau poise P. Vikositas kinematik V adalah perbandingan antara vikositas dinamik mu dengan massa jenis Rho. Rumusnya yaitu V sama dengan mu per Rho. Keterangannya V itu vikositas kinematik, mu itu vikositas dinamik, Rho itu massa jenisnya. Hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh lapisan fluida yang ada di atas suatu titik dalam fluida. Rumus tekanan hidrostatis adalah P sama dengan Rho kali G kali H. Keterangan P sama dengan tekanan hidrostatik PA. Rho sama dengan massa jenis zat cair kilogram per meter kubik. G sama dengan kecepatan gravitasi M per sekon. H sama dengan kedalaman zat cair dari permukaan M. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup disebarkan dengan besaran yang sama ke segala arah. Hukum Pascal rumus yaitu P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Keterangan P1 sama dengan tekanan pada penampang 1 PA. P2 sama dengan tekanan pada penampang 2 PA. F1 sama dengan gaya pada penampang 1 N. F2 sama dengan gaya pada penampang 2 N. A1 sama dengan luas penampang 1 M kuadrat. A2 sama dengan luas penampang 2 M kuadrat.
Hukum Archimedes fluida statis menyatakan benda yang tenggelam sebagian atau sepenuhnya dalam fluida akan mengalami gaya angkat yang besarnya sama dengan berat fluida yang telah dipindahkan oleh benda tersebut. Rumus hukum Archimedes Fa sama dengan Rho kali V kali G. Keterangan Fa adalah gaya apung N. Rho adalah massa jenis fluida kilogram per meter kubik. V adalah volume benda yang tercelup dalam fluida meter kubik. G adalah percepatan gravitasi m per sekon. Contoh soal fluida statis. Sebuah mobil hendak diangkat dengan menggunakan dongkrak hidrolik. Bila pipa besar memiliki jari-jari 25 cm dan pipa kecil memiliki jari-jari 2 cm. Berapa gaya yang harus diberikan pada pipa kecil bila berat mobil adalah 15.000 Newton? Diketahui R1-nya 2 cm, R2-nya 25 cm, dan R1 jadikan meter jadi 0,02 meter, dan R2-nya jadikan meter 0,25 meter, dan F2 sama dengan 15.000 Newton. Yang ditanya F1. Rumusnya itu hukum Pascal. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 per PR1 kuadrat sama dengan F2 per PR kuadrat PR2 kuadrat. F1 sama dengan F2 kali R1 kuadrat per R2 kuadrat sama dengan 15.000 kali 0,02 pangkat 2 per 0,25 pangkat 2. Hasilnya yaitu 96 Newton. Jadi gaya yang diperlukan adalah 96 Newton. Di sini ada penerapan fluida statis, yaitu ada dongkrak hidrolik, ada pompa hidrolik, ban sepeda, mesin hidrolik, kapal di laut, kapal selam, bendungan, balon udara, dan infus. C. Fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak atau mengalir. Aliran fluida ini akan membentuk garis-garis arus. Contoh jenis fluida adalah zat cair dan gas lalut. Bagaimana dengan zat padat? Zat padat tidak termasuk fluida karena tidak bisa mengalir seperti zat cair dan gas. Saat mendapatkan tekanan, zat padat juga tidak mudah terdeformasi. Sifat-sifat fluida dinamis. A merupakan aliran tunak apabila kecepatan V pada suatu titik adalah konstan, maka aliran fluida dapat dikatakan tunak. B merupakan aliran yang tak termampatkan, artinya fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis saat ditekan. Maka aliran fluida dapat dikatakan tak termampatkan. C merupakan aliran yang tidak kental, bahkan cairan fluida juga tidak mengalami gesekan dengan dinding saluran sebagai akibat dari gejala viskositas. D. Aliran mempunyai garis arus dan tidak bergolak. Artinya tiap-tiap partikel fluida akan melalui titik lintasan yang sama dan menuju ke arah yang sama. Ciri-ciri fluida dinamis. A. Fluida dianggap tak kompatibel. B. Aliran fluida ialah aliran stasioner. C. Tidak bergantung pada waktu atau tunak. D. Aliran laminar atau berlapis. Jadi di sini ada selanjutnya hukum kontinuitas. Misalnya, dalam peristiwa menyiram bunga, air yang mengalir dari siang yang ujungnya ditekan akan mengalir dengan lebih cepat. Mengapa bisa kok demikian? Hal tersebut disebabkan karena adanya fenomena hukum kontinuitas pada fluida yang mengalir. Hukum kontinuitas menyatakan bahwa debit air yang mengalir pada tiap-tiap titik sepanjang aliran siang ialah konstan atau sama. Rumus kontinuitas. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3, titik-titik atau I sama dengan 0. Keterangannya Q sama dengan debit aliran. Terus yang selanjutnya rumus kontinuitas aliran. V sama dengan Q titik T. Keterangan Q sama dengan debit aliran buka kurung M3 tutup kurung. T sama dengan waktu dalam kurung sekon. V sama dengan volume sama dalam kurung M3.
Dan selanjutnya hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ialah hukum yang berlandasan pada hukum kekalahan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini dapat diaplikasikan untuk berbagai jenis aliran fluida asalkan memenuhi syarat-syarat berikut ini, yaitu ada 6. Yang pertama, fluida tak dapat bisa impressible. Yang kedua, fluidanya tak mempunyai viskositas. Yang ketiganya, aliran fluidanya tetap steady. Yang keempatnya, aliran fluidanya berjenis laminar, bersifat tetap dan tidak membentuk pusaran. Dan yang kelima, tidak ada energi yang hilang sebagai akibat gesekan antara fluida dan dinding serta turbulen. Dan yang keenam, tidak ada transfer energi kolor. Rumus hukum Bernoulli. P1 tambah 1/2 Rho 1 V1 kuadrat tambah Rho 1 G kali H1 sama dengan P2 tambah 1/2 Rho 2 V2 kuadrat tambah Rho 2 kali G kali H2. Sini keterangannya P1 itu tekanan di pipa 1 N per M kuadrat. P2 sama dengan tekanan di pipa 2 N per M kuadrat. Rho 1 massa jenis pipa 1 kilogram per meter kubik. Rho 2 sama massa jenis pipa 2 kilogram per meter kubik. V1 sama dengan kecepatan fluida yang berada di pipa 1 meter per second. V2 sama dengan kecepatan fluida yang berada di pipa 2 meter per second. H1 sama dengan ketinggian penampang pada pipa 1 dari titik acuan meter. A2 ketinggian penampang pada pipa 2 dari titik acuan meter. G sama dengan percepatan gravitasi meter per S kuadrat. Di sini juga ada teorema Torricelli. Persamaan ini disebut dengan teori Torricelli yang menyatakan bahwa kecepatan alipan zat cair pada lubang sama dengan kecepatan benda yang jatuh bebas dari ketinggian yang sama. Di sini kita lihat pada gambar yang ada di sini. Rumus teorema Torricelli yaitu V sama dengan akar 2G kali H dengan keterangan V adalah kecepatan fluida, satuannya itu meter per sekon kuadrat. Di sini juga ada G, yaitu gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Dan di sini juga ada H, yaitu tinggi fluida, satuannya meter. Selanjutnya ada penerapan hukum fluida dinamis. Yang pertama ada pipa pitot. Yang kedua, bak air yang bocor. Yang ketiga ada sayap pesawat terbang. Dan yang keempat ada parfum. Contoh soal fluida dinamis. Sebuah tabung berisi penuh zat cair pada dinding sejauh 20 cm dari permukaan atas terdapat lubang kecil sehingga zat cair memancar, seperti pada gambar. Besar kecepatan pancaran air tersebut dari lubang kecil adalah diketahui G-nya gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, H-nya itu atau ketinggian dengan 20 cm dijadikan meter 0,2 meter. Diketahui itu V-nya. Jadi jawabannya V sama dengan akar 2 kali G kali H. V sama dengan akar 2 kali 10 kali 0,2. V sama dengan akar 4. Hasilnya 2. Jadi kecepatan pemancaran air sebesar 2 meter per second. Jadi dapat disimpulkan pada materi ini, fluida adalah suatu bentuk materi yang mudah mengalir, misalnya zat cair dan gas. Sifat kemudahan mengalir dan kemampuan untuk menyesuaikan dengan tempatnya berada merupakan aspek yang membedakan fluida dengan zat benda tegar. Dalam kehidupan sehari-hari, dapat ditemukan aplikasi hukum Bernoulli yang sudah banyak diterapkan pada sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan manusia masa kini seperti
untuk mengendarai sepeda motor, penyemprotan parfum, cerobong asap, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.